Motivasi itu sangatlah bermanfaat karena sebuah motivasilah yang akan merubah segala bentuk yang ada di dalam pikiran Anda. Maka mendengarkan motivasi itu sangat banyak manfaatnya. Maka dengarkan motivasi dari saya ini. Tetapi sebelum Anda memulai video ini, jangan lupa mendukung channel ini dengan cara subscriber karena subscriber itu gratis. Ayo kita mulai. Poin pertama, tetap tenang dalam tekanan. Kamu duduk sendirian, bukan karena tidak ada siapa-siapa, tapi karena di momen tertentu, hanya ketenangan yang bisa kamu ajak bicara. Seperti yang kita bahas sebelumnya, tentang bagaimana naik level itu bukan selalu soal bergerak cepat. Kali ini, kita masuk ke salah satu ciri tertingginya, ketenangan dalam tekanan. Dan jangan buru-buru membayangkan ketenangan itu seperti meditasi di gunung. Justru, yang paling sulit adalah tetap tenang. Di ruang kerja yang penuh desakan, di meja makan, saat ditanya, kapan? Di jalanan macet, saat pikiranmu jauh lebih bising daripada klakson motor. Tapi mari kita realistis, tidak semua diam adalah bentuk kedewasaan. Ada diam yang bijak, dan ada diam yang sebenarnya cuma topeng dari ketidakberdayaan. Biasanya kita diajari untuk tidak meledak, untuk tahan diri. Tapi di waktu yang sama, kita tidak diajarkan bagaimana cara memeluk rasa takut itu. Kita hanya disuruh sabar, tapi tak pernah benar-benar ditunjukkan caranya menjadi kuat. Padahal, menurut para peneliti, saat kamu memilih untuk diam dan tenang, sistem saraf parasimpatikmu aktif. Detak jantungmu turun perlahan, tekanan darah stabil, dan tubuhmu, meski sedang bergemuruh dalam, mulai berdamai dengan situasi. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena tubuhmu memutuskan untuk tidak melawannya dengan ketakutan. Kamu tahu istilah duck syndrome? Di atas air, seekor bebek terlihat mengapung tenang, tapi di bawahnya, ia mengayuh dengan panik, hanya agar tak tenggelam. Nah, bisa jadi itu kamu. Kamu yang tampak tenang, tapi setiap malam diam-diam menahan napas. Kamu yang terlihat kuat, tapi takut satu suara saja bisa membuatmu runtuh. Tapi justru di sanalah titik baliknya. Ketika kamu mulai sadar bahwa ketenangan bukan menolak rasa takut, tapi berjalan berdampingan dengannya. Dalam budaya yang mendorong kita untuk selalu baik-baik saja, kadang ketenangan terlihat seperti keacuhan. Tapi mungkin, itu cuma tanda bahwa kamu sedang memilih untuk tidak menambah kerusakan. Karena kamu tahu, dunia sudah cukup bising, dan seseorang harus tetap tenang, walau hanya satu orang. Kamu. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jika kamu marah pada sesuatu di luar kendalimu, kamu sedang membuang kekuatanmu untuk hal yang sia-sia. Jadi, bukan berarti kamu tak boleh marah, tapi pilih dengan sadar kapan harus bicara dan kapan cukup memandang dalam diam. Bayangkan jika di tengah kekacauan besok pagi, kamu tidak terbawa ombaknya. Kamu tetap tenang, bukan karena tidak peduli, tapi karena kamu tahu ada hal yang lebih penting untuk dijaga, dirimu sendiri. Dan kalau kamu bisa melatih ini, perlahan-lahan, kamu akan mengerti bahwa ketenangan bukanlah kelemahan, tapi kekuatan paling senyap yang hanya dimiliki oleh mereka yang benar-benar belajar bertahan. Mari kita lanjut. Karena setelah kamu tenang, langkah berikutnya adalah menyaring energi yang masuk ke dalam hidupmu. Poin kedua, singkirkan energi negatif. Kadang, yang bikin kita capek bukan karena hidup terlalu keras, tapi karena kita membiarkan terlalu banyak hal menempel tanpa kita sadari. Pernah nggak sih? Kamu merasa satu hari penuh lelah, padahal secara teknis, kamu nggak ngapa-ngapain yang berat? Kamu cuma duduk, dengerin, merespons. Tapi entah kenapa, malamnya kamu nggak bisa tidur. Pikiranmu kusut, emosimu hilang arah, dan kamu mulai bertanya dalam hati, ada apa dengan aku hari ini? Mungkin kamu sedang menggendong sesuatu yang bukan milikmu. Energi negatif dari sekelilingmu, dari orang, dari situasi, dari kata-kata. Semua nempel, tanpa izin, tapi kita biarkan tinggal terlalu lama. Seperti yang kita bahas sebelumnya tentang ketenangan, ketenangan itu mahal, dan salah satu pencurinya yang paling licik adalah energi negatif yang tak kasat mata. Dia bisa datang dari satu komentar kecil yang menyusup saat kamu lagi rapuh, atau dari orang-orang yang mengaku dekat, tapi diam-diam hanya menyedot semangatmu sedikit demi sedikit. Yang paling berbahaya, bukan bentakan keras, tapi suara yang setiap hari bilang kamu kurang.
Bukan pertengkaran, tapi candaan yang meremehkanmu berkali-kali. Bukan pertanyaan, tapi tatapan yang membuatmu merasa kecil di tempat yang harusnya aman. Biasanya, kita tetap tinggal karena kita takut dibilang egois. Kita nggak mau disangka lemah. Padahal, justru bertahan di lingkungan yang salah, itu yang menggerogoti kekuatanmu perlahan. Ada peneliti yang menyebut, lingkungan sosial yang negatif bisa melemahkan sistem imun tubuh. Dan stres kronis bisa mengganggu kerja otak. Itu bukan perasaan, itu fakta. Kita sering mikir, ya udahlah, aku sabar aja. Tapi apa jadinya kalau kamu ternyata sabar di tempat yang sebenarnya sedang menyakiti kamu? Kita sering bilang, aku cuma nggak enakan. Tapi apakah kamu juga nggak enakan ke dirimu sendiri? Coba bayangin begini, kamu berdiri di ruang penuh asap. Kamu batuk, sesak, pusing. Tapi kamu nggak keluar. Karena kamu pikir, ya, ini bukan asap yang berbahaya kok. Padahal jelas-jelas kamu nggak bisa bernapas. Itu yang sering kita lakukan. Kita tetap di lingkungan yang beracun. Hanya karena kita nggak ingin menyakiti orang lain. Tapi lupa bahwa yang paling pertama tersakiti adalah kita sendiri. Mungkin kamu perlu mulai bertanya, siapa saja yang membuatmu kehilangan arah setiap habis ngobrol? Kata-kata apa yang kamu ulang di kepala, padahal kamu tahu itu bukan suara hatimu? Dan apakah mungkin kamu sendiri yang tanpa sadar menjadi penyebar energi itu buat orang lain? Naik level bukan soal lari dari orang, tapi tahu kapan harus menetapkan jarak untuk menjaga kewarasan. Kadang bukan tentang menghindar, tapi menyaring. Bukan menolak, tapi menata. Jadi kalau hari ini kamu merasa penuh beban, bisa jadi yang perlu dibersihkan bukan tubuhmu, tapi ruang emosimu. Dan kalau kamu berani memilah siapa yang layak tinggal dalam ruang itu, perlahan, kamu akan mulai merasakan kelegaan. Kamu akan sadar, energi negatif bukan untuk dilawan, tapi untuk tidak diberi ruang lagi. Lalu, setelah kamu membersihkan, langkah berikutnya adalah menentukan batas, agar hidupmu tidak kembali dikacaukan oleh hal yang sama. Poin ketiga, buat batasan yang jelas. Kadang yang bikin hidup terasa sumpek bukan karena terlalu banyak yang terjadi, tapi karena terlalu banyak yang masuk tanpa diundang. Kita biarkan orang lain mengatur waktu kita, menumpuk ekspektasi mereka di pundak kita, meminjam telinga kita untuk mengeluh, dan menagih perhatian seolah-olah kita nggak punya hidup sendiri. Dan anehnya, kita sering menganggap itu wajar. Bahkan, merasa bersalah kalau menolak. Seperti yang kita bahas sebelumnya, singkirkan energi negatif memang penting. Tapi, bagaimana caranya energi itu nggak kembali lagi ke dalam hidupmu? Disinilah batasan memainkan peran. Kita diajarkan sejak kecil untuk jadi anak baik. Anak yang penurut, nggak banyak nolak. Tapi jarang yang mengajarkan bahwa menjadi pribadi yang sehat juga berarti tahu kapan harus bilang cukup, kapan harus menarik garis, dan kapan harus memilih untuk menutup pintu. Mungkin terdengar egois, tapi justru sebaliknya. Batasan itu bukan tentang menjauh dari orang lain, tapi tentang menjaga ruang untuk tetap waras. Karena bagaimana kamu bisa mencintai dengan jernih, kalau kamu bahkan tidak tahu kapan kamu sedang dimanfaatkan? Dalam banyak lingkungan sosial, apalagi yang menjunjung tinggi sopan santun dan kebersamaan, berkata, tidak, sering dianggap melawan. Tapi bukankah justru tidak berkata, tidak? Itu yang kadang jadi awal dari keterpaksaan? Awal dari hubungan yang timpang. Awal dari kecemasan yang tidak kita akui. Ada riset yang menyebut, orang yang tidak menetapkan batas pribadi cenderung lebih rentan mengalami burnout. Karena mereka menyerap terlalu banyak, memberi terlalu banyak, dan lupa bahwa tangki emosinya juga bisa kosong. Dan lucunya, kita sering berpikir, menjaga hubungan itu harus selalu berkata iya. Padahal, hubungan yang sehat justru terbangun dari dua orang yang tahu kapan memberi dan kapan mundur, kapan mendengarkan dan kapan meminta waktu sendiri. Coba bayangkan ini, kalau setiap orang bisa mengakses hidupmu kapan saja, kapan kamu punya waktu untuk mendengarkan isi kepalamu sendiri? Kalau kamu selalu hadir saat diminta, siapa yang hadir saat kamu butuh diam? Menarik garis itu memang enggak mudah. Akan ada rasa bersalah, akan ada orang yang salah paham. Tapi, jauh lebih berbahaya kalau kamu terus mengabaikan dirimu sendiri hanya demi diterima oleh orang lain yang bahkan mungkin tak benar-benar peduli. Dan kamu nggak perlu menjelaskan semuanya.
Karena batasan itu bukan sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan ke siapa-siapa. Itu hak. Itu bentuk cinta diri yang paling tenang. Maka kalau ada yang bilang kamu berubah, biarkan. Mungkin memang waktunya kamu hidup bukan untuk jadi versi orang lain lagi, tapi jadi versi dirimu yang tahu cara menjaga dirinya sendiri. Dan setelah kamu tahu caranya melindungi dirimu dari yang mengganggu, langkah berikutnya adalah memprioritaskan siapa yang selama ini selalu kamu abaikan, dirimu sendiri. Poin keempat, utamakan dirimu sendiri. Ada satu kalimat yang kadang terdengar sepele, tapi efeknya bisa bertahan bertahun-tahun. Jangan egois, pikirin orang lain juga. Kalimat itu mungkin datang dari orang tua, dari guru, atau dari lingkungan yang menanamkan bahwa hidup adalah tentang memberi, tentang mengalah, tentang mendahulukan orang lain agar terlihat baik. Dan akhirnya, banyak orang yang tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya tak sepenting itu untuk diprioritaskan. Tapi seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, ketika kamu tidak tahu cara menjaga batas, kamu juga perlahan kehilangan arah untuk menjaga dirimu sendiri. Mungkin kamu pernah merasakannya saat kamu lebih sibuk memenuhi ekspektasi orang lain, sampai lupa apa yang sebenarnya kamu inginkan. Kamu terus ada untuk orang lain, tapi tak pernah benar-benar hadir untuk dirimu sendiri. Padahal, menurut penelitian, perawatan diri yang sehat dan sadar bisa meningkatkan daya tahan terhadap stres. Hormon dopamin dan serotonin yang berperan dalam perasaan puas dan tenang akan meningkat saat kita mulai memilih diri sendiri dengan sadar. Dan disitulah keberanian itu diuji. Berani memilih diri sendiri bukan berarti mengabaikan orang lain. Justru sebaliknya, kamu tidak bisa mencintai orang lain dengan benar jika kamu belum tahu rasanya mencintai dirimu sendiri dengan jujur. Masalahnya, biasanya kita diajarkan bahwa mencintai diri sendiri itu egois, bahwa menolak permintaan orang lain itu tidak sopan, bahwa bilang tidak adalah bentuk ketidaktahuan diri. Padahal, apa yang lebih tahu diri selain seseorang yang tahu kapan dia lelah dan butuh jeda? Kita hidup di tengah budaya yang menjunjung tinggi pengorbanan, yang kadang membuat seseorang dianggap bermasalah hanya karena ingin waktu sendiri, atau karena mulai menetapkan batasan. Padahal itu bukan bentuk penolakan terhadap lingkungan, tapi bentuk penerimaan terhadap diri sendiri. Ada banyak orang yang akhirnya kehilangan arah karena terlalu sibuk jadi anak baik, teman yang bisa diandalkan, atau pasangan yang selalu mengalah. Sampai suatu hari, mereka bangun dan sadar bahwa selama ini mereka hidup, tapi bukan sebagai diri mereka. Pernahkah kamu merasa seperti itu? Hidup demi memenuhi ekspektasi orang lain, tapi tak pernah bertanya, aku ini maunya apa sih? Kalau iya, mungkin sudah waktunya kamu memprioritaskan dirimu. Bukan karena kamu egois, tapi karena kamu layak punya hidup yang kamu pilih sendiri. Kamu berhak bahagia, tanpa perlu meminta izin siapapun. Mulailah dari hal sederhana. Bangun pagi tanpa buru-buru membuka pesan dari orang lain. Ambil waktu untuk bernapas. Pikirkan apa yang kamu butuhkan hari ini, bukan apa yang orang lain ingin kamu lakukan. Dan jika memang perlu menolak, lakukan. Dengan tenang, dengan tegas, tanpa perlu merasa bersalah. Mereka yang benar-benar peduli padamu akan mengerti. Dan jika tidak, mungkin itulah tandanya selama ini mereka tak pernah benar-benar mencintai dirimu yang utuh. Setelah kamu bisa memilih dirimu sendiri, kamu akan lebih kuat saat saatnya tiba untuk menegaskan pendirianmu. Poin kelima, tegaskan pendirianmu. Lanjut, poin kelima, tegaskan pendirianmu. Ada kalanya, diam bukan lagi emas, bukan juga bentuk ketenangan, tapi pertanda bahwa kamu sudah terlalu lama menekan sesuatu yang sebenarnya ingin kau perjuangkan. Dan seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, ketika kamu mulai memprioritaskan dirimu sendiri, maka akan datang satu momen krusial. Saat kamu harus memilih untuk mulai berdiri di atas keyakinanmu sendiri. Bukan hanya demi kebenaran, tapi demi identitasmu. Bayangkan ini, kamu duduk di sebuah rapat. Semua orang sepakat dengan satu keputusan, tapi hatimu bilang, ada yang salah. Dan kamu tahu itu bukan cuma perasaan. Itu intuisi yang muncul dari logika dan pengalaman. Tapi kamu diam. Karena kamu takut dianggap menentang, takut dibilang sok tahu, takut mengganggu harmoni. Dan akhirnya kamu mengangguk, padahal jauh di dalam kamu menolak. Apakah itu bijak? Atau justru
pengkhianatan terhadap dirimu sendiri? Dalam budaya yang menjunjung tinggi harmoni, kita sering diajarkan untuk menghindari konfrontasi. Bahkan meski yang kita korbankan adalah integritas. Kita tumbuh dalam lingkungan yang terlalu sering menyamakan menjaga hubungan baik dengan mengabaikan suara hati. Padahal tidak semua perbedaan adalah ancaman. Tidak semua pertentangan itu merusak. Dan tidak semua konflik harus dihindari. Pendirian yang tegas bukan tentang keras kepala, tapi tentang tahu kapan kamu harus tetap tenang dan kapan kamu perlu bicara. Ada perbedaan antara orang yang diam karena bijak dan orang yang diam karena takut. Dan ketakutan itu sering muncul dari masa lalu. Pengalaman saat pendapatmu pernah diabaikan, atau ketika kamu dipermalukan karena berbeda. Dan sejak saat itu, kamu belajar untuk mengalah. Tapi masalahnya, kalau kamu terlalu sering mengalah, lama-lama kamu lupa apa yang sebenarnya kamu yakini, siapa kamu, dan apa yang ingin kamu perjuangkan. Kita hidup dalam masyarakat yang sangat kuat dengan bias konformitas. Bahkan penelitian klasik seperti eksperimen Solomon Asch menunjukkan, banyak orang lebih memilih salah asal tidak sendirian. Dan kalau kamu pikir ini hanya soal psikologi, coba ingat kapan terakhir kali kamu tahu sesuatu itu salah, tapi tetap diam. Hanya karena tak ingin jadi berbeda.